Hai guys, balik lagi bersama Mama di channel Mama Nani. Ternyata ramai antara kalian suka yang Mama upload tentang berbau tentara-tentara teman-teman. Jadi ada satu video ini yang menarik perhatian Mama juga, yaitu yang bertajuk Hantu Laut Pasukan Elit Paling Mematikan di Indonesia. Satu tentara setara dengan 120 prajurit. Bagaimana tuh teman-teman? Mungkin tidak diherankan lagi mengapa di sini katanya satu tentara ini setara dengan 120 prajurit, karena ya dengan latihan-latihan yang mereka adakan itu ya memang sangat ekstrim dan luar biasa ya, sehingga kan apabila tentara di Brunei dilatih oleh tentara dari Indonesia, mereka katanya nggak sanggup teman-teman. Ini fakta ya, bukan Mama ada-adakan cerita, tapi ada ya beberapa, mungkin kalau Mama dapat kasih link di bawah tentang video tersebut, mungkin Mama akan cantumkan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat video yang satu ini ya teman-teman. Hai YouTubers, Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah terluas yang ada di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan pasukan khusus yang dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia tercinta ini. Benar. Indonesia sendiri memiliki pasukan elit yang cukup disegani oleh negara-negara di Setuju. dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia atau TNI pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Sejauh ini ada 6 regu khusus yang berasal dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang kemampuannya cukup disegani oleh dunia. Namun, Indonesia tercatat mempunyai beberapa satuan elit yang sangat mematikan, yang kiprahnya sudah sangat diakui oleh dunia. Bahkan satuan-satuan tersebut sampai ada yang dimintai untuk menjadi guru bagi militer negara lain. Nah, benar. Berikut daftar pasukan elit paling mematikan di Indonesia. Termasuk Brunei ya teman-teman. Brunei juga mendapat latihan khusus daripada tentara Indonesia. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Betul. Diketahui bahwa Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya adalah direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advanced Combat Intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, mereka juga bertugas untuk humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, AIRSO atau operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, bantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Dirahasiakan ya teman-teman. Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan di pengungsian Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi dengan pihak Amerika Serikat atau CIA. Kemudian penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh atau long range recce di perbatasan Papua Nugini. Batalion Raider. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Batalion Raider, yang merupakan salah satu pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu Batalion Raider atau Unif Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu Batalion Infanteri Unif biasa di TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa unit infanteri satu ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depresiasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personil dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. 6 bulan ya. Mereka untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 personil dari antara 747 orang personil dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Sejauh ini, kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum dan mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataan. Patutlah Mama baru pernah dengar ya, karena ini juga dirahasiakan ya teman-teman. Luar biasa ya. Yang dimilikinya, semua itu dirahasiakan. Diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Oh, no wonder ya teman-teman ya. Sat Bravo Pantasan. 90. Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korpaskas. Satuan Bravo sendiri bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Diketahui bahwa Oh, Satuan Bravo 90 ini memiliki motto, yaitu Catya Wihikan Awacama Kapala, yang artinya setia terampil berhasil. Sejauh aduh. ini Sat Bravo 90 telah tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen 1 Gegana Korps Brimob dari Polri. Diketahui bahwa Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Mm-mm. Denjaka. Salah satu Nah, ini tentara elit pernah yang dengar. dimiliki oleh negara Indonesia adalah Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka sendiri merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Iuh, Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Taifib dari Korps Marinir TNI AL. Diketahui bahwa tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. oh, kenapa ya? Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya Ah, sekitar 50 yang terpilih menjadi wah, anggota Denjaka. Hal ini disebabkan karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan wow. keras dan mengancam nyawa. Begitu sekali ya. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Oh, ini yang disebutnya sebagai satu Yontaifib. tentara Salah satu 120 tentara elit yang dimiliki oleh negara tentara Indonesia sepertinya. adalah Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib, yang merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance dan pengintaian khusus atau Special Reconnaissance. Diketahui bahwa satuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 dari Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat, yang dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontaifib sendiri, calon prajurit harus memenuhi persyaratan mulai dari mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif selama Bukan 2 tahun. kaleng-kaleng ya. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki Tangan terikat terikat. sejauh 3 Wah, km. gila. Tontaipur. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Peleton Intai Tempur atau sering disebut sebagai Tontaipur, yang merupakan pasukan kualifikasi intelijen tempur Kostrad. Diketahui bahwa pembinaan satuan elit ini berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Selain itu, anggota dari satuan ini direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan juga perkotaan. Oh, semuanya ya. Kopaska. Dibolot. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 yang ada di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 yang ada di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 yang ada di Sorong. Diketahui bahwa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi di bawah air termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze. Selain itu, pasukan ini juga bertugas menghancurkan instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Paskas. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas, yang biasa disebut dengan Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas sendiri merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Oh, Diketahui bahwa setiap prajurit 3 Paskas sekaligus harusnya ya. minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.
Kemudian, para prajurit juga ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Ternyata banyak lagi ya nama-nama yang tidak kita ketahui ya, selain daripada TNI yang kita tahu, Kopassus dan sebagainya. Dan ada banyak lagi sebenarnya nama-nama yang kita tidak pernah dengar sama sekali ya, cara jujurnya teman-teman. Jadi setiap nama itu tersebut juga memang dirahsiakan daripada umum kerana atas sebab tertentu, katanya privasi lah itu teman-teman ya, dan mempunyai ciri-ciri khusus dan tugas-tugas yang sangat berbahaya yang memang disandang oleh beberapa nama-nama pasukan ini masing-masing ya teman-teman. Jadi pantasan aja ya latihan mereka itu sangat ekstrim sekali ya di setiap prajurit itu. Kesemuanya bagi mama, walaupun ada khususnya mereka di bahagian ini, tapi ternyata kesemuanya kalau dirangkum sebenarnya semuanya sangat berbahaya, sangat ekstrim latihan mereka teman-teman ya. Apa tidaknya ya, ada satu nama pasukan tadi itu katanya dalam beberapa ratus orang yang diuji ya, cuma 50 orang saja yang diambil untuk menjadi salah satu bahagian daripada mereka ya. Berapa kekuatan mereka itu sangat luar biasa dan bukan kaleng-kaleng orang yang terpilih ya teman-teman. Jadi kalian yang sudah terpilih memang selut habis lah ya teman-teman ya. Bukan semua orang dapat ataupun bisa melakukannya. Terutama sekali satu lagi yang sangat ngeri yang mama lihat ya, selain daripada mungkin kalau kalian lihat ada latihan-latihan yang mungkin ngeri bagi kalian, tapi kalau mama secara jujur ya, itu dia mengikat tangannya dan ke belakang dan juga kakinya turut diikat dan diterjunkan ataupun dibuang daripada udara ke laut untuk berenang sendiri teman-teman. Itu menguji mental kita masing-masing ya teman-teman, apalagi orang yang nggak pandai ataupun nggak bisa swimming ya. Patutlah ya kalau di Brunei juga, kalau antara syarat untuk kemasukan menjadi tentara ini harusnya ada berlari, swimming, tetapi kalau di negara Indonesia pastinya ada lebih lagi banyak lagi kriteria-kriteria yang sangat wajib untuk di monopoli ya teman-teman ya, selain daripada swimming ataupun berenang dan berlari ya teman-teman. Jadi setakat itu saja mungkin ada info yang sangat berguna untuk kalian semua untuk kita petik daripada hikmahnya di sini teman-teman daripada video ini. Jadi terima kasih buat admin kerana menyediakan video yang sangat luar biasa hebat ini untuk menjadi pengajaran buat kita. Ada yang kita tahu jadi tahu, dan semoga ilmu ini dapat dimanfaatkannya buat kalian semua dan kita sendiri teman-teman. Jadi semoga kalian suka, dan kalau suka jangan lupa untuk like, komen dan subscribe tentunya, dan jangan lupa, dan sampai jumpa lagi di next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.